Segala masa lalu, minumlah sup mengpo ini, lupakan masa lalu, seberangilah jembatan ini, dan sambutlah kehidupan baru. Benda apa ini? Sup mengpo ini? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Aku ingin mengajukan keluhan. Nomor telepon pengaduan 4444 4444. Jangan mengeluh padaku, aku pasti akan memberikan Anda jawaban yang paling memuaskan. Siapa yang memasak sup ini? Aku yang memasaknya. Kenapa? Kalau tidak suka, masak saja sendiri. Mau minum atau tidak, terserah. Kalau tidak mau, ya sudah. Kalian sudah tiada dan bisa berinkarnasi. Sedangkan aku sudah tiada, tapi masih harus terus bekerja untuk kalian. Aku, si Tuyul, seorang asisten malang yang siaga 24 jam. Setelah begadang terus-menerus selama 72 jam, aku pun tiada. Di sudut yang tidak dipedulikan siapapun, seorang pekerja rendahan mengakhiri hidupnya begitu saja. Aku bersumpah, kesempatan bersantai yang menjadi hakku, di kehidupan selanjutnya akan kuambil semuanya kembali. Kebetulan bagian memasak sup kekurangan orang, si Tuyul akan dipekerjakan di alam baka. Tunggu dulu, aku sudah tiada. Kenapa aku masih harus terus bekerja? Aku tidak mau. Masaklah selama 49 hari, lalu aku akan mengirimmu untuk berinkarnasi. Bisa pilih prioritas loh. Pekerjaan buruk ini, aku tidak mau melakukannya lagi. Aku ingin bertemu yang mulia. Oh, sekarang juga. Kamu masih ingin berinkarnasi tidak? Kenapa jumlah keluhan begitu banyak akhir-akhir ini? Di jembatan reinkarnasi saja ada 10.004 surat keluhan. Semuanya mengeluh sup mengpo tidak enak, dan sikap hantu pemasaknya sangat buruk. Besok pagi, setiap pengelola harus rapat. Yang terlambat akan ditugaskan di 18 tingkat neraka. Data ini sangat memalukan. Hari ini harus lembur, dan tulis laporan evaluasinya. Baik, apakah pengelola neraka roh jahat juga harus diberitahu? Beritahu mereka. Baik. Apa kamu masih ingin berinkarnasi? Apa kamu pikir Raja Neraka bisa kamu temui sesuka hatimu? Pegang ini. Dengan adanya rumput wuyo ini, sup yang kamu buat pasti tidak akan bermasalah. Jika keluhan berkurang, aku akan membiarkanmu berinkarnasi lebih awal bagaimana? Lihatlah keluarga yang kupilihkan untukmu ini. Wah, putri orang terkaya di Nanceng. Sejak lahir sudah terlahir di keluarga kaya raya. Hidupnya terlahir hanya untuk bersantai. Paling lama 1 hari. Besok aku ingin istirahat. Baik. Pemimpin baru ini tidak ada satupun yang bisa disinggung. Terlepas dari semua keributan ini, mendapatkan tunjangan adalah hal yang paling penting. Jumlah keluhan di jembatan reinkarnasi melonjak 300% dibandingkan periode yang sama. 300.000 arwah tertahan. Dan Sup Mengpo mendapat ulasan buruk yang tak terhitung jumlahnya. Sup Mengpo mendapat ulasan buruk yang tak terhitung jumlahnya. Nama si Tuyul ini muncul berulang kali sebanyak 9.000 kali. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua karena kelalaian saya dalam mengawasi si Tuyul sebagai pendatang baru di biro pembuatan sup. Dendam dari kehidupan sebelumnya terlalu dalam. Anda juga tahu,
Dendam dari pembuat sup akan memengaruhi kualitas supnya. Saya, Apa ini karena kelalaianmu? Ataukah Tuan, terjadi masalah di jembatan kelahiran kembali. Arwah yang menyeberangi sungai berubah menjadi arwah jahat dan sedang membuat kekacauan di jembatan kelahiran kembali. sudahlah? Semuanya ikut denganku. Jelas-jelas sudah memasukkan rumput wuyu, kenapa tidak ada efeknya ya? Aku sangat benci. Mengapa aku yang sudah begitu giat mengelola keuangan, masih bisa rugi sampai mengakhiri hidup? Sudah lama dunia bawah tidak mengalami kekacauan seperti ini. Tunggu, menarik. Menarik sekali. Jika kebencian sekecil ini bisa berubah menjadi hantu ganas, maka 18 tingkat neraka sudah lama tidak akan muat lagi. Situyu, keluar kamu. Makhluk ini bisa melenyapkan hantu ganas dengan satu tangan, hanya orang bodoh yang mau keluar. Tidak, jangan. Apa yang kamu masukkan ke dalam sup mengpo hingga membuat arwah ini bermutasi? Itu bukan urusanku. Aku hanya memasukkan sedikit rumput tanpa cemas. Tunggu, bagaimana Anda bisa tahu nama saya? Aku adalah Raja Neraka. Raja Yan yang bijaksana? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanyalah seorang pekerja. Apapun yang atasan suruh, itu yang saya lakukan. Aku tidak mau disalahkan. Bicara, Rumput tanpa cemas itu diberikan oleh Mengpo dan resepnya dari Biro Pembuat Sup. Jika ada masalah, itu pasti masalah manajemen dunia bawah. Jika ada yang meracuni, pasti Mengpo pelakunya. Lagi pula aku tidak peduli soal reinkarnasi ini. Terserah apa yang terjadi. Lagi pula aku juga sudah tiada. berisik sekali. Di mana Mengpo? Tadi dia ada di sini, tapi sekarang dia sudah menghilang. Jangan menyerang. Raja Yan, lihatlah. Setelah masalah ini terjadi, dia tidak ada di tempat. Pasti ada yang tidak beres. Benar-benar memuakan. Bukankah tadi kamu bilang tidak peduli apa yang terjadi? Kenapa? Sekarang kamu takut tiada lagi? Hantu memang akan tiada pada akhirnya. Tapi aku tidak mau berakhir dengan cara yang tidak jelas. Aku menolak jadi kambing hitam. Yang dimasukkan ke dalam sup Mengpo adalah rumput dendam. Itu bisa memperbesar kebencian dalam hati arwah dan mengubahnya menjadi hantu ganas. Lihat kan? Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Tangkap Mengpo. Ada apa lagi? Itu 4 hantu jahat. Mereka ternyata berhasil menembus segel 18 tingkat neraka dan melarikan diri. Hati-hati. Tuan Yanwang jangan mengejarnya. Penghalang yang telah dijaga selama 1000 tahun ini seharusnya tidak akan bisa ditembus. Ada pengkhianat di dalam neraka. Jiang Ziwen, gelar Yanwang ini sudah cukup lama kamu pegang. Untuk hari-hari ke depan, tunggulah pembalasanku baik-baik. Bawa Situyu pergi ke neraka tingkat 18. Baik, Kamu akhirnya tetap menyalahkanku. Semua bukti telah lenyap. Apa aku benar-benar akan menjadi kambing hitam? Jiwa Mengpo telah dihancurkan. Pasti ini adalah perbuatan pemimpin 4 hantu jahat, yaitu Cuyu. Selama masa kepemimpinanku, tidak pernah terjadi hal yang sekonyol ini. Hal ini harus diselidiki sampai tuntas. Jiang Ziwen menipuku, menjadikanku Mengpo selama ratusan tahun. Katanya suatu hari nanti, aku pasti bisa bertemu Liulang lagi. Tapi kenyataannya, dia mengurungnya di sini, di dalam neraka tingkat 18. Dia membuat kita terpisah selama ratusan tahun. Liulang, aku akan segera menyelamatkanmu.
Liulang. Dia menipuku. Meng Po membuka penghalang hantu jahat secara ilegal, dosanya tak terampuni. Tapi orang yang memancingnya untuk merusak penghalang, siapa sebenarnya dia? Tituyu. Mana aku tahu? Dia sudah tiada. Lalu janji yang diberikan kepadaku untuk menjadi putri orang terkaya di kota selatan, posisi sebagai putri tunggal di wilayah Jiangzehu, siapa yang akan mewujudkannya untukku? Situyu hanyalah manusia biasa, tapi dia sudah membuat tingkat kepuasan selama setengah tahun pertama anjlok ke titik terendah, bahkan secara tidak langsung menyebabkan 4 iblis jahat terlepas. Jika tidak segera ditemukan, gelar manajer terbaikku selama 1000 periode berturut-turut akan hancur. Aduh, sangat menyebalkan. Sudahlah, mari selesaikan masalah ini dulu. Jabatan Meng Po tidak boleh dibiarkan kosong. Apakah ada di antara kalian yang bersedia bekerja sampingan? Hakim Pangguan? Mohon pertimbangannya Tuan. Kasus yang sedang saya tangani sudah mengantre sampai 10 tahun ke depan. Meng Po itu seorang wanita, saya tidak bisa. Situyu sebagai pendatang baru di bagian perebusan sup, dendam dari kehidupan sebelumnya terlalu dalam. Anda juga tahu, dendam dari pembuat sup akan memengaruhi kualitas supnya. Jabatan Meng Po harus diisi oleh seorang wanita dan harus memiliki energi yang bisa menekan para hantu. Identitas Situyu masih misterius, lebih baik dia tetap di dunia bawah agar lebih mudah diawasi. Putri tunggal orang terkaya. Villa mewah, pesawat pribadi. Kenapa setelah menjadi hantu pun masih saja diberi janji manis palsu oleh atasan? Kamu harus memilih penggantimu sendiri. Karena Meng Po sudah tiada. Cepat biarkan aku bereinkarnasi. Sialan. Kenapa sendok sialan ini malah menempel padaku? Tidak bisa dilepaskan. Mulai hari ini, Situyu akan menggantikan posisi Nenek Meng. Pakaian macam apa ini? Siapa juga yang mau jadi Nenek Meng? Aku mau protes. Aku adalah Raja Neraka. Protesmu tidak berlaku. Segera mulai bekerja. Jika kamu protes lagi, aku akan melemparmu ke 18 tingkat neraka dan membiarkanmu merasakan hukumannya satu persatu. Bos memang tidak punya hati nurani. Baiklah, bukankah ini cuma soal membuat dan membagikan sup? Sudahlah, menjadi pemimpin masih jauh lebih baik daripada menjadi pekerja pabrik. Berhenti. Tuan Raja Neraka, apa ada perintah lain? Selesaikan dulu proses perekrutannya. Hah? Mewah sekali. Benar-benar berlebihan. Jika aku bisa bersantai di Istana Raja Neraka, sepertinya lumayan juga. Tanda tangan ini. Kontrak kerja dunia bawah? Ya. Aku pikir di tempat kerja yang otoriter ini, semua keputusan hanya ada di tangan Raja Neraka. Memang aku yang memegang kendali. Aku bisa kapan saja mengubah ketentuannya. Sebaiknya kamu perhatikan hak pihak pertama dan kewajiban pihak kedua. Ini sudah ada 1520 pasal, apalagi yang ingin Anda tambahkan dalam pasal yang tidak adil ini? Lihat pasal terakhir. Tunggu dulu, kenapa masih ada satu pasal lagi? Kontrak kerja jiwa telah ditandatangani. Pihak pertama dan pihak kedua, sebelum kontrak berakhir, jarak di antara keduanya tidak boleh lebih dari 500 meter. Ini kontrak kerja, atau kontrak perbudakan. Bahkan ada pemantauan GPS segala. Bukan aku yang menambahkan bagian ini. Mungkinkah ini adalah ulah kantor manajemen profesi kontrak yang melakukannya? Pihak pertama telah menyelesaikan penandatanganan. Bolehkah aku tidak menandatanganinya? Aku lebih baik bekerja secara ilegal, sampai Meng Po yang baru menjabat. Pihak kedua telah menyelesaikan penandatanganan. Kontrak jiwa telah selesai ditandatangani. Harap kedua belah pihak mematuhi isi kontrak tersebut. Kapan ini ditandatangani? Aku tidak setuju. Benda rongsokan ini, kenapa tidak bisa disobek?
Jangan berjuang lagi. Begitu kontrak jiwa ditandatangani, kecuali pihak lain musnah sepenuhnya, jika tidak, kontrak ini tidak bisa dibatalkan. Aku tidak percaya apa yang akan terjadi jika aku tidak mematuhinya. Jangan membuang-buang tenaga. Mengapa kantor manajemen karir memilih sampah seperti dia untuk menjadi pengganti Meng Po? Sial. Benar-benar tidak bisa? Hidupku sebagai hantu sudah berakhir. Biarkan saja sudah. Bergeraklah sedikit. Rambutmu tersangkut. Bukankah lebih mudah jika dipotong saja? Tidak boleh. Rambutku ini tidak pernah disentuh selama 1000 tahun. Memangnya bisa kamu potong begitu saja? Sudah terlambat. Tituyu. Rambutku ini dirawat menggunakan tanaman obat 1000 tahun. Kamu, segeralah temukan kandidat Meng Po yang asli. Agar aku bisa segera pergi dari sini, supaya kita tidak perlu saling muak lagi. Setelah aku menyelesaikan masalah keluhan ini, dan menangkap 4 hantu itu, aku sendiri yang akan melemparmu untuk bereinkarnasi menjadi hewan. Benarkah? Kalau begitu, jika aku membantumu menangkap 4 hantu jahat itu, aku bisa memutus kontrak sialan ini dan pergi bereinkarnasi. Kamu tidak takut menjadi hewan? Menjadi hewan itu bagus, asalkan tidak menjadi budak korporat. Menjadi kucing atau anjing pun tidak masalah. Jika bisa menjadi panda, itu jauh lebih baik. Dasar tidak punya ambisi. Tuan Raja Neraka, rambutmu tersangkut lagi. Lepaskan. Jika kamu berani memotongnya lagi. Aduh, Pergi sana. Berjaga di depan pintu. kalau begitu, sebaiknya Anda mendekat padaku. Aku tidak punya tenaga untuk terbang lagi. Tuan, rambut Anda. Ada apa? Di ruang tunggu kantor reinkarnasi, telah datang beberapa orang yang menjadi korban kekejaman. Kamu masih belum melupakan kepergian Xiao Bai selamanya. Ini semua adalah kesalahan saya yang menyebabkan Xiao Bai dihabisi oleh hantu pencuri hati itu. Xiao Bai kepung mereka dari depan. Jangan gegabah. Tunggu sampai pangeran datang, baru kita buat perhitungan. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya hantu kecil yang tidak berguna. Hei Bai Wuchang, kalian sudah masuk ke dalam perangkap. Xiao Bai, Hati utusan hantu dibandingkan dengan manusia biasa bisa memberiku kekuatan yang lebih besar. Jangan harap rencanamu berhasil. Xiao Hei, cepat hancurkan jiwaku. Masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Masalah ini akan aku selidiki sampai tuntas. Bukan hanya si pencuri hati, tapi bersama 3 lainnya akan dibawa kembali ke alam baka. Surat pemberitahuan pengunduran diri Raja Neraka. 30 hari lagi, Jiang Ziwen akan melepaskan jabatan sebagai Raja Neraka. Raja Neraka yang baru adalah akan terungkap dalam 30 hari. Pergi ke kantor reinkarnasi. Aku sendiri yang akan menginterogasi mereka yang tiada secara tidak adil. Tuan, berita tentang musnahnya Meng Po telah bocor. Sekarang jembatan reinkarnasi sangat kacau balau. Hal yang paling ditakuti di dunia kerja adalah saat atasan tiba-tiba tertimpa masalah. Sebagai pengganti Meng Po,
Aku tidak tahu harus membereskan berapa banyak kekacauan ini. Lebih baik aku bermalas-malasan saja, biarkan atasan besar yang menyelesaikannya, baru aku akan mengambil alih, Berhentilah pura-pura tidur. Jika ingin aku membukakan jalan untukmu agar bisa langsung menjabat, maka jadilah anak yang penurut. Anda yang memegang kendali. Biarkan kami lewat. Tidak boleh. Sup Mengpo belum siap. Kalian tidak boleh masuk. Tanpa Sup Mengpo pun, kita tetap bisa bereinkarnasi. Benar. Kami membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Itu sama saja dengan memiliki kekuatan sakti. Biarkan kami lewat. Tidak bisa. Siapapun yang menaiki jembatan reinkarnasi tanpa meminum sup Mengpo akan dilempar ke neraka hukuman. Mengpo yang baru telah resmi menjabat. Mengpo yang baru? Jika ada satu saja yang lolos tanpa minum sup, kamu juga akan ikut dihukum. Aduh. Selain membuat sup, apa lagi yang harus dilakukan Mengpo? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah ada prosedur kerjanya? Apakah ada panduan teknis yang jelas? Berapa umurmu, nak? Apa pekerjaanmu sebelumnya? Apakah kamu punya pengalaman kerja? Apa kamu yakin bisa membuat sup ini dengan benar? Hei, aku tahu dia. Dia adalah gadis pembuat sup yang rasanya paling tidak enak. Benar. Bahkan jika aku harus lenyap selamanya, aku tidak akan meminum sup buatanmu. Benar sekali. Tuan Yanwang, bukankah Anda berjanji akan membantuku? Aku sendiri yang membawamu masuk kerja. Bukankah itu sudah membantumu? Selanjutnya di jembatan reinkarnasi, jika ada satu lagi ulasan buruk, kamu harus bersiap untuk menulis laporan evaluasi kerja. Siapapun yang mau minum, silakan saja. Baiklah. Bukankah ini hanya soal sup Mengpo yang enak? Bukankah ini hanya soal target tanpa ulasan buruk? Bukankah ini hanya soal... Aku harus mengubah resep sup Mengpo ini. Tidak masalah. Apakah rumput wuyo tersedia cukup banyak? Tentu saja cukup. Kemarin dia masih bersama kita membuat sup. Kenapa hari ini dia sudah menjadi Nyonya Mengpo? Aduh, dia pasti menggunakan koneksi orang dalam. Atau cara-cara yang tidak jujur. Tambahkan sedikit jamur agar lebih segar. Itu jamur halusinasi. Jika arwah memakannya, mereka akan berhalusinasi. Biarkan saja dia. Sup Mengpo memang tidak memiliki resep tetap. Siapa tahu dia benar-benar bisa meracik sesuatu yang istimewa. Tuan, mereka bertiga adalah orang-orang yang tiada karena jantungnya diambil paksa. Kalian bertiga, apakah masih ingat apa yang terjadi sebelum kalian tiada? Saat itu aku baru selesai shift malam. Dalam perjalanan pulang, aku merasa di belakangku ada sepasang mata yang mengawasiku. Aku tidak melihat apapun, lalu tiba-tiba sudah sampai di sini. Pasti dia orangnya. Kalian berdua juga tidak melihat siapapun? Kalian semua bekerja di rumah sakit yang sama. Xiao Hei, kamu pergilah menjaga rumah sakit Ansin. Dia pasti akan beraksi lagi. Baik. Jangan ceroboh. Wah, ini enak sekali. Benar-benar enak. Wah, enak sekali. Benar-benar enak. Sangat enak. Aku mau satu mangkuk lagi. Beri aku satu mangkuk lagi. Si Tuyuh begitu cepat bisa menguasai resep sup yang baru. Setelah meminum sup ini, perasaanku langsung menjadi tenang. Seluruh kegelisahanku seketika sirna. Kalian memang seharusnya melewati jembatan reinkarnasi, melupakan masa lalu dan pergi bereinkarnasi. Sup Mengpo tentu saja harus dibuat seenak mungkin. Untuk apa memaksakan diri makan yang pahit? Kalian bertiga, temukan jantung kalian, lalu seberangi jembatan reinkarnasi. Semuanya harap antre. Jika sup Mengpo ini enak, bisakah kalian memberikan ulasan yang bagus?
Satu ulasan bagus akan mendapat bonus 1 mangkuk lagi. Baik, boleh. Setuju. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Hari ini pasti tidak akan ada ulasan buruk. Meskipun perilakunya aneh, tapi metodenya memang tidak salah. Para mengpo sebelumnya, semuanya hanya bekerja sesuai aturan. Orang yang berani melakukan perubahan besar dan mengubah resep seperti dia, baru dia yang pertama. Isilah bola merah itu dalam waktu 5 hari, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Tapi jika ada satu saja, bola hitam. SST. Aku tidak ingin mendengar kata-kata sial. Lancang. Tuan sepertinya sedang sangat santai ya. Tugas membagikan sup aku serahkan kepada Anda. Aku punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Ci, aku adalah Raja Akhirat. Kamu malah menyuruhku melakukan pekerjaan kasar. Mulai hari ini, bagian perebusan sup akan menggunakan sistem giliran. Tidak perlu 24 jam menunggu di depan kuali sup lagi. Tapi kuali supnya tidak boleh berhenti. Kita bisa membuat stok sup siap saji. Yang Mulia Raja Yan, kotak ulasan positifnya sudah penuh. Apakah kata-kata Anda masih bisa dipegang? Tentu saja. Apa yang kamu inginkan? Tidak boleh mogok kerja, tidak boleh mengundurkan diri, dan tidak boleh segera reinkarnasi. Aku ingin cuti. Pergilah. Lalu bagaimana dengan jembatan reinkarnasi dan biro sup? Sekarang meskipun tanpaku, semuanya bisa berjalan normal. Makanya, pemimpin yang tidak bisa membimbing bawahan hanya akan bekerja sampai tiada. Baiklah. Aku beri kamu libur 3 hari. Tapi batasan jarak antara aku dan Tuan tidak boleh lebih dari 100 meter. Jika aku cuti, Tuan juga harus ikut. Kamu mau pergi kemana? Tidur. Beri aku sebuah kamar. Tempat tidurnya besar sekali. Ini bukan milikmu. Ini adalah kamar tidurku. Milikmu, bukan di sini. Lalu aku tidur di mana? Di halaman. Anda menyuruhku tidur di kandang anjing? Beraninya kamu menggunakan alasan keterikatan itu untuk membuatku tidur di kandang anjing? Ini benar-benar membuatku kesal. Kamu harus berada di sisiku, dalam radius 100 meter. Di istana Yanwang ini, tidak ada apa-apa selain diriku. Jadi terpaksa kamu harus tidur di halaman. Jika aku menjadi Yanwang, tempat tidur besar itu, aku juga bisa menidurinya. Sudahlah, lebih baik aku tetap menjadi pejabat santai Mengpo saja. Jiang Ziwen setiap hari sibuk mengurus dokumen. Menjadi Yanwang itu ternyata tidak mudah. Baru saja dia mengeluh soal kandang anjing. Detik berikutnya sudah tidur, mendengkur dengan keras. Tituyu, kamu benar-benar luar biasa. Tituyu, setelah kamu mengambil alih Mengpo, aku menerima surat pengunduran diri. Mungkin kamu juga salah satu kandidat Yanwang. Jika aku berhenti, kemana aku harus melangkah nanti? Sepertinya, aku harus pergi menemui Nyonya. Penguasa akhirat Jiang Ziwen memohon untuk menghadap Dewi Hotu. Awen, sudah ratusan tahun kita tidak bertemu. Datang ke sini hari ini, apakah karena urusan pengunduran diri dari jabatan Yanwang? Benar, aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Kamu masih dalam masa jabatan, tapi 4 iblis jahat belum berhasil ditangkap kembali. Di masa depan, apakah kamu akan naik jabatan atau diturunkan? Masih belum bisa ditentukan. Sepertinya 4 iblis jahat itu harus segera ditangkap dan dibawa kembali ke alam baka sebelum masa jabatanku berakhir. Terima kasih atas petunjuknya, Yang Mulia. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Awen,
terhadap dirimu sendiri. Janganlah terlalu keras. Sebagai seorang raja neraka, aku harus disiplin dan tegas pada diri sendiri. Bagaimana bisa ada wanita yang mendengkur sekeras ini? Jika aku pergi ke dunia manusia untuk memburu 4 iblis jahat itu, karena terikat kontrak, dia juga harus ikut pergi. Tapi dengan kondisinya yang seperti ini, membawanya hanya akan menjadi beban saja. Jangan bergerak. Lepaskan, Dahuang, kalau berulah lagi, jangan salahkan aku jika aku mencukur habis bulumu. aneh. Aku merasa sangat mengantuk. Padahal selama 1000 tahun ini aku tidak pernah merasa kantuk sedikit pun. Si Tuyu, sebenarnya rahasia apa yang kamu sembunyikan? Bagaimana bisa aku tidur bersama Jiang Ziwen? Ini pasti mimpi. Aneh sekali, selama ribuan tahun ini, Tuan tidak pernah sekalipun absen dari rapat pagi. Tuan, Rajayan, Situyu, pantas saja dia yang hanya hantu biasa bisa menjadi Mengpo. Aku sudah ternoda. Bagaimana mungkin seorang pekerja tidur dengan bosnya di dalam satu selimut? Silakan kalian lanjutkan. Saya akan mengumumkan bahwa rapat pagi hari ini dibatalkan. Kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Silakan lanjutkan. Lanjutkan. Reputasi saya sudah hancur karenamu. Bagaimana kamu akan memberi kompensasi? Jelas-jelas kamu yang duluan menyentuhku. Jangan memeras ya. Cuti sudah berakhir. Segera ikut aku ke dunia fana untuk menangkap hantu pencuri hati. Aku menolak. Apa kamu ingin tetap di sini dan menjadi bahan gosip semua orang? Mereka Lihat. tidur bersama. Benar sekali. Bukankah seharusnya saat perjalanan dinas kita mencari hotel dulu untuk beristirahat sejenak? Apakah ada uang saku untuk dinas ke dunia bawah? Keluar. Makhluk apa itu? Jangan keluar. Aku ada di sini. Beraninya kalian mengganggu. Harus kuakui, dia memang punya kemampuan yang hebat. Wajahnya juga. Mau memeluk sampai kapan? Tadi itu sangat menakutkan, tapi dia malah tidak bisa melihatnya. Dia manusia biasa. Tentu saja tidak bisa melihat. Aneh. Rumah sakit sebesar ini, tapi saat malam hanya ada satu dokter yang berjaga. Di sini telah terjadi beberapa kasus kriminal yang kejam. Pasti tidak ada orang yang berani datang lagi. Wajahnya ternyata persis sama dengan Xiao Bai. Mana ada pekerjaan yang lebih penting dari nyawa? Tunggu sebentar. Hantu pencabut jantung itu sangat hebat. Selain memasak sup, aku tidak bisa apa-apa jika Anda membawaku. Bukankah itu sama saja dengan mengantar nyawa? Jika ada bahaya, di dalam tas ini ada pusaka pelindung nyawa. Tapi hanya bisa digunakan satu kali. Baiklah, lalu Anda berencana kapan akan bertindak?
Hal ini sangat berbahaya. Karena aku tidak bisa membantu, lebih baik aku bersembunyi saja, agar tidak menjadi beban. Tunggu sampai dia datang mencari kita. Kapan kalian datang ke sini? Tadi, jelas-jelas tidak ada bayangan siapapun di sini. Anda bisa melihatku? Memangnya aku tidak seharusnya melihatmu? Aku... Dokter, jangan salah paham. Adikku menderita penyakit jantung. Dia selalu di rumah sejak kecil, pikirannya agak sedikit terganggu. Tadi dia tiba-tiba sesak napas di rumah. Tolong segera periksa dia. Aku sudah merapal mantra. Sekarang dia bisa melihatmu. Kamu berpura-puralah sakit. Masuklah ke ruang rawat. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk menyelidiki secara terbuka. Sekarang aku merasa sangat sakit. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dokter, tolong selamatkan aku. Kalian para bos, apakah semuanya sangat suka memberikan tugas mendadak seperti ini? Cepat bantu pasiennya ke sini. Si Tuyu, jaga dirimu baik-baik. Apa yang harus aku lakukan? Kamu telah lalai dalam tugas. Baik. Setelah saya menangkap hantu pencabut jantung itu, saya bersedia menerima hukuman dari Anda, Tuan. Bai Wu adalah target hantu pencabut jantung berikutnya. Jika kamu terus menjaganya, bagaimana dia bisa menampakkan diri? Tapi Bai Wu dan Xiao Bai wajahnya sangat mirip. Aku tidak bisa melihatnya tiada di tangan hantu pencabut jantung itu. Lalu apa kamu bisa membiarkan nyawa orang lain terancam? Bai Wu adalah Bai Wu, Xiao Bai adalah Xiao Bai. Bagaimana bisa kamu menyamakan mereka? Ini kesalahan saya. Tapi saya sudah mencari ke seluruh rumah sakit dan tetap tidak bisa menemukan keberadaan hantu pencabut jantung itu. Rumah sakit Ancin ini adalah tempat di mana 100 tahun lalu dia melakukan puluhan tindak kriminal rumah sakit Aning. Ingin mencarinya tidak akan semudah itu. Tidak cukup? Semua jantung ini tidak ada yang cocok? Tidak ada yang bisa digunakan untuk mengganti jantung Ana. Aku harus menemukan jantung yang paling indah dan paling berenergi. Saya belum pernah melihat nilai elektrokardiogram yang seaneh ini. Denyut nadimu, kenapa bisa begitu lemah sampai tidak bisa dirasakan? Karena aku adalah orang yang sudah tiada, tentu saja tidak ada denyut nadi. Sepertinya saya harus mengatur rawat inap untukmu dulu. Setelah hasil pemeriksaan keluar besok, baru bisa menentukan rencana pengobatan terbaru untukmu. Kalau begitu dokter, tolong aturkan aku kamar tunggal yang mewah. Itu akan lebih membantu masa pemulihanku. Lingkungan kerja yang nyaman harus diperjuangkan sendiri. Keluarga pasien, ikutlah dengan saya ke ruang perawatan. Hei Wuchang, Ingatlah tugas yang kuberikan padamu. Jangan biarkan siapapun atau hantu manapun meninggalkan rumah sakit ini. Baik, Tuan. Penyakit adik perempuan Anda memang sangat langka. Anda harus menjaganya dengan baik. Tunggulah pemeriksaan besok. Terima kasih banyak, Dokter Bai. karena Hei Wuchang juga ada di sini, maka orang tidak berguna sepertiku, yang bahkan tidak tahu apa itu hantu pencabut jantung, tidak akan ikut merepotkan Anda. Bagaimana jika Anda memasukkanku ke dalam pusaka sihir dan membawaku bersamamu? Jangan harap. Kamu adalah inti dari rencana penangkapan hantu ini. Nama hantu itu adalah Zhao Yude. 100 tahun yang lalu, dia adalah seorang dokter bedah yang sangat ternama. Namun karena keinginan pribadinya yang egois, dia menghabisi beberapa orang untuk melakukan eksperimen operasi ganti jantung. Dia adalah iblis pencabut jantung saat masih hidup. Seharusnya setelah tiada dia segera dihukum berat. Kenapa sekarang dia masih bisa berkeliaran dan berbuat jahat?
Itu karena kesalahan kecil dari Xiao Hei. Karena Xiao Hei membuat kesalahan kecil, aku dihukum karena menghabisi orang. Lalu mengapa tidak menghitung berapa banyak orang yang telah kuselamatkan juga? Hari ini, siapapun jangan harap bisa menghalangiku pergi untuk mengganti jantung Anna. Xiao Hei, dia sudah mulai berubah menjadi roh jahat. Cepat habisi dia, dan bawa ke neraka cermin dosa. Jangan sakiti aku. Aku tidak ingin tiada. Jangan habisi dia, kita semua akan tiada bersama-sama. Jangan sentuh dia. Semua sukma para korban ada di dalam tubuhnya. Jika kita menghabisinya, semua sukma orang-orang itu juga akan lenyap. Kemudian saat Xiao Bai sedang mengejar dan mencoba menangkapnya, wujud rohnya terluka, dan sukmanya pun musnah. Pantas saja, di dunia bawah hanya ada Hei Wuchang, tapi tidak ada Bai Wuchang. Tapi bukankah Bai Wuchang seharusnya lebih penting daripada aku, sang bibi Meng ini? Sudah bertahun-tahun, tapi posisinya tidak kunjung diisi. Xiao Bai mengambil alih semua pekerjaan milik Hei Bai Wuchang. Tidak disangka, walaupun biasanya Xiao Hei terlihat sangat dingin, ternyata dia sangat setia kawan. Dunia bawah tidak sepenuhnya terasa dingin, namanya juga sesama pekerja. Tentu saja. Kenapa aku menceritakan begitu banyak hal padamu? Setiap kali berada di dekatnya, aku selalu merasa rileks secara misterius. Tanpa disadari, aku sudah bicara sebanyak ini. Karena hantu pencabut jantung itu terus mencari jantung, untuk diberikan kepada wanita bernama Anna itu. Wanita itu, apakah kalian sudah menemukannya? Kamu benar, kami tidak pernah terpikir untuk mengincar wanita itu. Ternyata benar, seluruh dunia ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang kacau. Lalu bagaimana rencanamu untuk menangkapnya? Zhao Yude menginginkan jantung milik Bai Wu dan berencana memancingnya dengan itu. Ketemu. Aku akan membantumu. Terima kasih ya. Kenapa tiba-tiba mendekat begitu? Membuatku tegang saja. Segera temukan petunjuknya. Begitu banyak dokumen? Kenapa tidak ada seorang pun yang memasukkannya ke basis data? Tentu saja karena dunia bawah kekurangan tenaga kerja. Data sejarah belum dimasukkan, jadi lebih baik kamu bersusah payah untuk langsung menginputnya. Hanya kali ini saja? Data milik kalian ini terlalu rumit? Akan jauh lebih mudah jika dicari berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah asal. Itu akan jauh lebih praktis. Kamu memang cerdas. Apa-apaan sih? Zhou Bapi seharusnya memerankan perannya sendiri dengan baik. Kenapa tiba-tiba bersikap ramah begitu? Biro Sub-Ao. Selama dia tidak menjadi roh yang bergentayangan di dunia manusia dan masih berada di dunia bawah, maka semua akan mudah. Anna adalah miliknya. Katakan, tentang masalah antara Meng Po dan Raja Yan itu, apakah itu benar? Ada orang yang melihatnya sendiri, bahwa Meng Po dan Tuan Raja Yan berada di ranjang yang sama. Mana mungkin itu bohong? Pantas saja hari sebelumnya masih memasak sup bersama kita, tapi keesokan harinya sudah menjadi atasan langsung kita. SSST? Tuan Raja Yan, jelaskanlah hal ini. Orang yang jujur tidak perlu menjelaskan apapun. Ikut aku. Nyonya Meng Po, aku salah. Aku tidak seharusnya membicarakanmu di belakang, tentang kamu yang tidur dengan Tuan Raja Yan. Diam, iblis pencabut jantung. Anna yang sangat kamu rindukan itu, ternyata hanyalah seorang pria tukang gosip. Sewaktu kamu masih hidup, apakah namamu Anna? Benar. Saat aku lahir, aku menderita penyakit jantung bawaan. Agar lebih mudah dibesarkan, aku pun diberi nama anak perempuan.
Tapi bagaimana Anda bisa tahu? Apa hubunganmu dengan Zhao Yude? Dia kakakku. Tahukah kamu demi dirimu, dia telah menanggung puluhan nyawa orang lain. Aku tidak tahu. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin kakak melakukan kejahatan yang sangat besar ini dan menghabisi nyawa orang? Tahukah kamu di mana jasadmu berada? Sudah ketemu. Gawat, jasad Anna telah ditemukan. Aku merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku dari belakang. Mungkinkah karena terlalu sering begadang sehingga aku berhalusinasi? Jasadku, mengapa bisa ada di rumah sakit? Itu semua karena kakakmu si iblis pencabut jantung itu. Agar dia bisa mengganti jantungmu dan menghidupkanmu kembali, makanya dia menyembunyikanmu di sini. Saya tahu kakak saya telah melakukan banyak dosa besar. Saya bersedia membantu Anda untuk menangkapnya. Saya hanya berharap Anda bisa mempertimbangkan bahwa kakak melakukannya hanya karena ikatan persaudaraan kami. Mohon jangan sampai melenyapkan jiwanya. Sebagai makhluk halus, Anda tidak boleh berlama-lama di dunia manusia. Jiwa Anna akan kuserahkan padamu. Apa? Aku lagi? Aku ada di sini. Apa yang kamu takutkan? Tuan, Zhao Yude telah muncul. Si Tuyu, aku perintahkan kamu untuk menahan Bai Wu di dalam ruang operasi. Bagaimana cara aku menahannya? Apa aku harus membiarkan dia membedah dadaku? Jika perlu, lakukan saja. Lagi pula, kamu sudah tiada. Tunggu sebentar. Bahkan, jika aku benar-benar bisa menahannya, dengan batasan jarak di antara kita, Anda juga tidak akan bisa bertindak sendirian. Baru saja aku mulai menghargai Anda, tapi Anda malah menyuruhku celaka lagi. Benar saja, semua bos memang sangat menyebalkan. Si Tuyu, ini adalah ujian bagimu untuk menjadi Raja Neraka. Menyerahkan nyawa Bai Wu untuk dijaga oleh si Tuyu? Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Garis hidup Bai Wu berakhir hari ini. Jika dia bisa digunakan untuk memancing Zhao Yude ke dalam jebakan, itu adalah sebuah jasa baginya. Baik, Tuan. Tarik semua penjaga hantu dari rumah sakit, kita akan menjebak mereka masuk ke dalam perangkap. Dokter Bai, adikku tiba-tiba kondisinya kritis. Cepat lihat dia. Tidak bisa menunggu lagi. Harus segera dilakukan operasi. Dokter Bai, aku hanya punya satu adik. Kamu harus benar-benar menyelamatkannya. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Pasien si Tuyu, operasi pembukaan dada karena gagal jantung. Rajayan dasar bajingan, kamu benar-benar mengirimku ke meja operasi? Tunggu dulu. Jelas-jelas sudah diberikan obat bius yang cukup. Kenapa dia masih bisa terbangun? Ya ampun, hantu pencuri jantung. Jangan terburu-buru. Apakah si Tuyu memiliki kualifikasi sebagai kandidat Raja Neraka? Itu tergantung apakah dia mampu sendirian menghadapi Zhao Yude. Sekarang aku akan kembali menyuntikkan obat bius untukmu. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Hantu menghabisi hantu. Bukankah itu berarti jiwanya akan musnah dan tidak tersisa apapun lagi? Orang di tempat tidur ini jelas tidak memiliki detak jantung. Dia adalah orang yang dikirim dunia bawah untuk menangkapku. Tidak ada reaksi. Jika ada bahaya, di dalam tas ada senjata pusaka untuk pelindung nyawa. Itu hanya bisa digunakan satu kali.
Jika tidak digunakan sekarang, aku tidak akan punya masa depan lagi. Ternyata itu adalah perintah Raja Neraka. Jangan mendekat. Apa sebenarnya yang sedang aku harapkan? Tuan, kekuatan spiritualnya sangat lemah. Bahkan kekuatan perintah Raja Neraka sebanyak 1% pun tidak bisa dia keluarkan. Pasien Situyu, Anda tidak boleh melakukan gerakan berat sekarang. Cepat kembali berbaring di tempat tidur. Dokter Bai, kamu menyingkirlah. Jangan halangi aku untuk menghadapinya. Tidak disangka dunia bawah sudah menjadi begitu lemah hingga mengirim hantu kecil sepertimu untuk menangkapku. Aku akan menghabisimu untuk memeriahkan upacara tukar jantung ini. Tak disangka dunia bawah sudah menjadi begitu lemah hingga mengirim hantu kecil sepertimu untuk menangkapku. Aku akan menghabisimu untuk memeriahkan upacara ganti jantung ini. Memeriahkan? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu hanyalah seorang penggila adik dan penjahat yang kejam. Xiahua memiliki seorang kakak-kakak sepertimu, sungguh sangat memalukan. Bagaimana kamu bisa tahu? Alice adalah adik laki-lakiku. Bahkan, jika kamu mengganti banyak jantung pun, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Alice, karena jiwanya ada padaku. Jika kamu berani melangkah maju, aku akan membuat jiwanya lenyap selamanya. Kakak, jangan melawan lagi. Baik. Jangan gegabah. Asalkan kamu tidak gegabah, berikan dia padaku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Ternyata semudah ini. Dengan adanya jiwa Alice dan jantung yang segar, dia akan bisa hidup kembali. Tuan, sepertinya dia telah menunjukkan semua kartu as kita. Apa dia benar-benar bukan mata-mata yang dikirim oleh lawan? Dia benar-benar bukan mata-mata yang dikirim oleh pihak lawan. Jangan terburu-buru. Masalah ini belum berkembang hingga titik yang tidak bisa diperbaiki. Aku sudah menaruh segel pada Baiwu, sebuah batasan kuat. Selama Zhao Yude menyakitinya, dia akan terkena serangan balik. Apa kamu pikir, aku akan percaya pada seorang hantu kejam yang haus darah akan melepaskanku begitu saja? Kalian semua menganggapku sebagai orang bodoh, begitu kan? Tugas pekerjaan tidak dijelaskan dengan jelas, tapi membiarkan bawahan bertindak sesuka hati. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku mengambil langkah ekstrem. Cukup. Situyu, kebencianmu sudah terlalu berlebihan. Tuan Yan Wang, jika ada seseorang yang tidak menghargai nyawamu, apakah Anda bisa menerimanya dengan tenang? Tuan Yan Wang, jika ada seseorang yang tidak menghargai nyawamu, apakah kamu bisa menerimanya begitu saja? Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Benarkah? Menunggu sampai saat terakhir, saat semua orang sudah terluka, baru kamu datang menyelamatkanku. Muncul tiba-tiba. Hantu. Baiwu, lahir pada tahun 2000. Karena mengelola sendiri rumah sakit Angsin, bekerja tanpa henti siang dan malam, hingga akhirnya tiada di meja operasi. Wafat pada usia 26 tahun. Tempat ini. Bukankah ini alam baka? Catat ini. Aku adalah Yan Wang dari 10 istana Jiang Ziwen. Meng Po Situyu, Dr. Baiwu. Kalian telah berjasa membantuku mendapatkan Zhao Yude. Ini akan menambah pahala kalian. Pahala apa? Ini hanyalah karena kamu mengincar Dr. Bai, lalu mencari alasan untuk merekrut kami. Hanya karena mengincar Dr. Bai, dia mencari alasan untuk merekrutmu saja. Jika kamu berinkarnasi, kamu bisa tinggal di keluarga kaya, menjalani hidup dengan tenang, tapi ada juga pilihan lain. Pilihan apa? Posisi Bai Wuchang sudah lama kosong. Jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal di alam baka, menjadi rekan Xiao Hei,
dan menuntun para arwah. Apa yang kamu ragukan? Tentu saja pilih untuk reinkarnasi. Saya bersedia tinggal dan bekerja di alam baka. Bisa menjadi bagian dari alam baka adalah keberuntungan saya. Saya bersedia menjadi Bai Wuchang untuk menuntun para arwah. Aku ingin meninggalkan alam baka, tapi tidak bisa. Kamu punya kesempatan, tapi malah ingin tetap di sini. Dokter Bai, kamu tidak mungkin. Orang Shandong kan? Mingpo memang hebat. Asal leluhurku dari Shandong Heze. Sudah dipakai selama 200 tahun, rasanya agak berat untuk melepaskannya. Seragam seburuk ini, apa yang perlu dirindukan? Ini, aku membuatkanmu sup mengpo spesial, baru saja dimasak. Terima kasih banyak, pemimpin. Kakakku, dia. Kesalahan yang dia perbuat, semua karena obsesinya yang terlalu dalam, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Minumlah semangkuk sup mengpo ini sampai habis, biarkan masa lalu sirna seperti asap. Hari-hari indah, sedang menantimu di depan. Si Tuyu, kamu ternyata cukup menarik juga. Bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan lagi padamu? Katakan saja. Tentang hubungan gelapmu dengan Yang Mulia Raja Yan, apakah itu benar? Itu bohong, hanya rumor. Begitu bencinya kamu dihubung-hubungkan denganku? Siapapun yang ingin berpacaran dengan atasan, silakan saja. Tapi aku, si Tuyu, hal itu tidak akan pernah terjadi. Bagus. Kalau begitu, ikut aku untuk menangkap penjahat berikutnya. Apa benar aku tidak bisa istirahat 1 hari lagi? Aku sudah tidak punya waktu lagi. Hormat pada alam semesta. Apa-apaan ini? Pekerjaan macam apa ini? Sampai harus melakukan upacara pernikahan segala. Saling memberi hormat antar pasangan. Kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan? Istriku, saatnya kita masuk ke kamar pengantin. Sandiwara apa lagi ini? Kamu tidak mungkin benar-benar ingin tidur denganku, kan? Cepat lepaskan segel ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Kamu itu Raja Neraka, tapi tidak bisa melepaskan segel sekecil ini. Bagaimana bisa kamu menangkap hantu jahat? Kita tidak sedang berada di dunia nyata, melainkan di dalam Feng Yuan Yuan, dunia ilusi yang telah dipasang. Pengantin pria ini, wajahnya cukup tampan. Feng Yuan Yuan diculik ke desa Feng Jia dan dipaksa menikah dengan putra kepala desa yang sudah tiada. Setelah dikubur hidup-hidup, dendamnya tidak kunjung hilang. Dia menjadi sosok yang mengerikan dan menghabisi seluruh desa Feng Jia. Tapi, pengantin wanitanya tampak seperti bocah kecil yang belum dewasa. Mereka berdua sama sekali tidak serasi. Cinta itu harus melewati beberapa rintangan, baru bisa berakhir dengan bahagia. Segel telah dilepas. Pengujian telah dimulai. Pengujian? Tuan Yan Wang, bisakah kita berbicara dengan jujur? Benang merah di pergelangan tanganmu adalah bagian dari pengujian kita. Kita harus menciptakan sebuah kisah cinta yang bisa membuat dia merasa puas. Benang merah? Apakah Feng Yuan Yuan ini mengira dirinya adalah dewa jodoh? Menjalin hubungan denganku adalah keberuntungan bagimu. Kamu seharusnya senang, kan? Ini benar-benar hal paling sial setelah aku tiada. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Tapi, untuk memecahkan situasi ini, kita harus menikah sungguhan.
Menyelesaikan kewajiban suami istri yang sebenarnya. Apakah mereka berdua serius? Menyelesaikan kewajiban suami istri yang sebenarnya. Coba katakan sekali lagi. Jika tidak, besok di jam yang sama, kita akan melakukan upacara pernikahan lagi. Dalam siklus tanpa akhir, lakukan kewajiban suami istri. Kamu juga tidak ingin melakukan upacara pernikahan denganku lagi, kan? Baiklah. Lagi pula, bukan aku yang akan merasa rugi. Sebenarnya masih ada cara kedua. Sudah terlambat. Karena Anda sangat suka bersandiwara, saya akan melakukan segalanya. Aku belum pernah melihat seorang bawahan yang berani menentang atasan seperti ini. Menghina Raja Neraka bisa membuatmu dijebloskan ke neraka es yang abadi. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Kalau begitu, mohon Tuan Raja Neraka katakan saja, apa cara yang kedua itu? Cermin itu sedang melihat obsesi Feng Yuanyuan adalah cinta yang indah dan pernikahan yang sempurna. Jika dia mempercayai kita, dunia ilusi ini akan hancur dan kita bisa menemuinya. Lalu, kenapa Anda menindihku? Istriku, malam pengantin ini sangatlah berharga. Karena dia bisa melihat dari dalam cermin, aku butuh kamu bekerja sama dalam sandiwara ini. Bukankah tadi aktingmu cukup bagus? Cepat segel Yan Wang. Raja Neraka, aku tertipu lagi. Ternyata semua kisah cinta itu hanyalah kebohongan belaka. Kalian semua adalah iblis. Kenapa tidak kamu gunakan sendiri segel Yan Wang itu? Dia sangat lemah. Jika aku menggunakan segel Yan Wang, dia pasti akan hancur menjadi abu. Dia selama ini, mana mungkin bisa berubah menjadi hantu jahat dan dikurung di 18 tingkat neraka? Jangan meremehkan rasa dendam seorang wanita, terutama gadis seperti Feng Yuanyuan yang dipaksa melakukan pernikahan arwah. Menipuku? Menipuku lagi? Semua orang yang menipuku, semuanya harus tiada. Membohongiku? Membohongiku lagi? Orang yang membohongiku semuanya harus tiada. Mungkin ini adalah kesempatan baik untuk mengujinya. Feng Yuanyuan, kamu berada di alam baka untuk meredakan dendam, seharusnya bisa bereinkarnasi. Mengapa malah mengikuti mereka melarikan diri? Di alam baka sangat membosankan. Aku ingin membaca buku cerita cinta. Kamu akan melihat masa lalu Feng Yuanyuan dan menanggung rasa dendamnya. Jangan sampai kamu tersesat di dalam dunia halus miliknya. Feng Yuanyuan, keluar kamu. Jangan paksa aku menamparmu ya. Menamparku? Atas dasar apa kamu menamparku? Orang tuaku saja tidak pernah menamparku. Awalnya aku adalah seorang nona besar yang hidup berkecukupan, tapi ternyata saat pergi membeli pot bunga, aku justru dibawa pergi secara paksa ke tempat terpencil ini. Kamu, Kepala desa tua itu memaksaku menikah dengan putranya yang sudah tiada 3 hari, bahkan menguburku hidup-hidup. Katakan padaku, bagaimana aku tidak putus asa? aku mengerti. Membayangkannya saja sudah sangat menjijikkan. Saudari, kamu mengerti aku? Katakan padaku, sebagai seorang nona muda yang belum menikah, seharusnya aku menikah dengan jenderal di buku cerita atau pria tampan lainnya. Tapi akhirnya, aku tiada dengan cara yang tidak adil. Menurutmu, apa aku tidak boleh membuat perhitungan dengan seluruh penduduk desa mereka? Mereka memang sudah keterlaluan. Saudari, bukankah kamu hanya menginginkan seorang pria? Nanti, aku akan pergi ke alam baka dan mencarikan 8 atau 10 pemuda tampan untukmu agar kamu bisa memilih sesukamu. Lagi pula, saat aku masih hidup dulu, aku adalah seorang penulis skenario. Gaya percintaan seperti apa yang kamu inginkan, semuanya bisa aku tuliskan untukmu. Seperti kisah CEO yang berkuasa jatuh cinta pada sosok hantu sepertiku, atau hantu liar pun punya masa depan. Intinya, apapun yang kamu suka, aku akan menulisnya untukmu. Baiklah kalau begitu. Aku ingin pria yang alisnya tegas,
Matanya bersinar seperti bintang, tingginya 7 kaki, seorang pria yang sangat tampan, dan aku ingin menjalin kisah cinta yang luar biasa dengannya. Lebih baik lagi jika awalnya sedikit menyedihkan, tapi berakhir dengan cerita yang bahagia. Tentu, gadis yang sangat cantik, seharusnya dia berada di usia untuk dicintai dan disayangi, tapi malah mengalami kejadian seperti itu. Takdir sungguh tidak adil padanya. Tentu saja, hidup harmonis bersama dan saling memahami satu sama lain, itu semua adalah hal yang mendasar. Yang paling penting adalah, dia harus mengerti romansa. Bukankah begitu? Benar-benar sekali. Sesekali memberikan kejutan kecil, tanpa kamu perlu bicara, dia sudah memahamimu, iya kan? Iya. Pandai bergaul itu hanya dasar, kualitas fisiknya juga tidak boleh buruk. Wajah seperti Daniel, bakat seperti Jay, dan tubuh seperti Sir Huang. Bagaimana menurutmu? Cinta seperti ini, apa kamu ingin merasakannya? Mau banget. Tapi siapa mereka itu? Sudahlah, pokoknya aku mau. Jangankan kamu, aku pun menginginkannya. Tunggu aku kembali nanti. Akan segera aku urus. Aduh, jangan tunggu kembali. Urus sekarang juga. Xiaoyu, kamu sudah sadar? Panggilan itu, tolong Anda ubah. Saya dan Tuan Yanwang tidak seakrab itu sampai bisa memanggil begitu. Menyingkir. Dia ternyata bisa melepaskan segel Yanwang. Kak Xiaoyu, kamu akan membantuku mewujudkan keinginanku, kan? Tentu saja. Aku selalu menepati janji. Tidak seperti orang-orang tertentu. Bagus sekali. Tapi, aku perlu meminjam kekuatan yang mulia Raja Yan sebentar. Oh, Apakah ada semacam sihir yang bisa memunculkan sekitar 8 atau 10 pria tampan? aku punya cara yang lebih baik. Jika kamu memakan buahku, aku akan lapor polisi. Kak Xiaoyu, tolong antarkan aku secara langsung melewati jembatan kelahiran kembali. Baiklah. Yuan, aku harap di kehidupan mendatang kamu hidup dengan damai selamanya. Untuk jalan selanjutnya, kamu harus melaluinya sendirian. Benang merah? Kenapa masih ada di sini? Kenapa tidak bisa dilepaskan? Ini terlihat cukup bagus. Anggap saja ini hadiah dari Feng Yuan sebagai kenang-kenangan untuk kita. Urusan Feng Yuan sudah selesai. Seharusnya Anda bisa membiarkan saya beristirahat sejenak, Tuan Raja Neraka. Tolong saya, bos. Tolong aku, bos. Tolong, ada mayat hidup. Aku tidak lihat, aku tidak dengar, dan ini bukan urusanku. Aku sudah tidur. Lepaskan aku. Rekan kerja sedang dalam masalah, kamu tidak mungkin membiarkannya celaka begitu saja kan? Menolong? Aku hanya bisa memasak sup.
Aku tidak bisa apa-apa lagi. Bagaimana cara menolongnya? Siapa bilang kamu tidak berguna? Kali ini Xiao Hei Xiao Bai sedang menghadapi salah satu dari 4 hantu jahat, yaitu hantu mayat hidup. Situasinya sangat mendesak. Kenapa di sini sangat panas? Apa kamu tidak merasa panas? Tempat yang dihuni hantu mayat hidup suhunya tinggi dan sangat kering. Suhu tubuhku rendah, jadi aku tidak takut. Jika kamu merasa panas, Mereka hidup kembali. Habisi kedua monster ini dengan api, maka Dewa Baru akan membiarkan kita meninggalkan gedung berhantu ini. Sudah kubilang kami ini hantu, api tidak akan mempan. Mereka tidak percaya. Otak mereka sudah dicuci oleh hantu mayat hidup. Lagi pula mereka tidak akan tiada. Untuk apa memanggil kami ke sini? Aku mau pulang ke alam baka. Si Tuyu, aku di sini. Mereka berdua saling kenal? Tangkap mereka. Jadikan tumbal bersama. Mereka berdua saling kenal, tangkap mereka dan jadikan persembahan bersama. Bagaimana bisa kalian sampai ditangkap oleh mereka? Kami berdua terus melacak keberadaan hantu zombie itu, lalu menemukan dia bersembunyi di area ini, memasang penghalang, agar mereka tidak bisa pergi. Kami sengaja membiarkan diri tertangkap, untuk melihat apakah kami bisa menemukan lokasi persembunyian hantu zombie itu. Yang Mulia Raja Yan, coba lihat betapa jelasnya pemikiran mereka berdua. Sekarang, apakah aku sudah boleh pulang? mana mungkin kamu bisa pergi? Mereka berdua itu laki-laki, apa enaknya? Hanya kamu yang sangat istimewa, terasa segar dan lezat. Kamu akan menjadi persembahan bersamaku? Xiao Hei Xiao Bai, kalian berdua menyamarlah jadi warga desa. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Langsung terobos saja dan tangkap hantu zombie. Sudah kukatakan, persembahannya cukup diantar sampai di sini saja. Hantu zombie akan datang sendiri menemui kita. Lebih baik kita istirahat sebentar. Empat as. Lihat siapa lagi yang bisa mengalahkanku. Siapa bilang tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Aku tidak percaya. Kecuali kamu punya kartu peledak di tangan. Jika tidak, mustahil bisa mengalahkanku. Lihat ini baik-baik. Tangkap hantunya. Haha, kamu kalah. Jiang Ziwen. Raja Neraka dan Hei Bai Wuchang. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kembali dengan selamat. Xiao Hei, serahkan bagian luar padamu. Lindungi Xiao Bai dengan baik. Baik. Baiklah, Xiao Bai yang dilindungi. Sedangkan aku harus mempertaruhkan nyawa bersamamu. Kita semua adalah rekan. Tapi kenapa perlakuannya berbeda jauh sekali? Xiao Hei, hati-hati. Xiao Bai, kerja bagus. Xiao Hei memujiku. Ayo pergi. Hantu zombie ini jauh lebih hebat daripada Yuan Yuan dan hantu pencabut jantung. Bahkan bisa menimbulkan kabut gunung yang begitu besar. Kenapa tiba-tiba saja kita sudah berpegangan tangan? Tidak salah lagi Tuan Yanwang. Punya kemampuan pengatur suhu tubuh. Rasanya lumayan nyaman. Hantu zombie adalah yang terkuat di antara 4 hantu jahat. Dulu saat aku mengejarnya kembali ke neraka, aku hampir kehilangan nyawaku. Yanwang yang sehebat itu bisa terluka juga? Situyu. Apa masih perlu menggunakan hantu zombie untuk menguji Situyu? Apa yang terjadi? Sudah kubilang jangan tangkap aku. Raja Yan, trikmu semakin murahan saja. Dendam karena telah kau segel selama ratusan tahun. Akan aku balaskan semuanya hari ini. Ayo, bukankah kau ingin menangkapku? Habisi mereka dulu. Aku peringatkan kamu, jangan menambah dosa lagi. Jika aku menghabisi mereka, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dulu kamu juga begitu penakut, hingga memberiku kesempatan untuk menyerang. Bagaimana kalau kita membawa hantu-hantu kecil ini kembali ke alam baka? Kita tidak boleh menahan jiwa yang masih hidup. Pilihlah.
Apakah menunggu aku satu persatu menghabisi mereka dan menjadikannya mayat kering? Atau menahan jiwa yang hidup, lalu mencabut nyawaku? Aku tidak memilih keduanya, apalagi yang kamu tunggu. Mereka menyakiti diri sendiri. Jika tidak bisa dibangunkan, siram saja. Apa supmu juga bisa menghilangkan kendali mereka? Ini adalah versi spesial, khusus untuk menangani segala jenis pembangkangan. Air. Aku butuh air. Melihat kondisinya yang seperti ini, kenapa kamu bisa lebih kejam darinya? Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Apakah di dunia bawah ada vaksin rabies? Aku mohon padamu. Aku ingin minum air. Benda apa yang ada di tubuhnya ini? Itu adalah segel untuk menahan Hanba. Kenapa bisa sampai hancur? Ternyata dia adalah Hanba yang legendaris itu. Kalau begitu, bukankah ini jadi mudah? Apa kamu merasa sangat haus? Aku punya air. Apa kamu mau melakukan kesepakatan denganku? Air biasa tidak akan berguna bagiku. Jangan coba-coba membohongiku. Berguna atau tidak, bukankah kamu akan tahu setelah mencobanya? Air macam apa ini? Hanya satu tetes saja sudah bisa menghilangkan rasa hausku. Ini adalah air sungai Minghe. Ini bisa melenyapkan aura kebencian dari miliaran jiwa yang menderita. Masa ia tidak bisa menyembuhkan kekeringan pada Hanba? Sup Mengpo yang diracik dari air sungai Minghe tentu saja memiliki khasiat. Jika kamu ikut aku kembali ke dunia bawah, aku akan membiarkanmu bekerja di biro perebusan sup. Setiap hari kamu bisa meminum sup Mengpo sup buatanku ini. Adalah edisi spesial, sangat ampuh untuk menaklukkan siapapun yang membangkang. Seharusnya kamu bilang dari tadi, kalau tahu begitu aku tidak akan mendengarkan omong kosong Cuyu, dan aku akan tetap tinggal di dunia bawah. Kebetulan sekali, di biro perebusan sup, masih ada posisi yang kosong. Silakan Yang Mulia Rajayan tanda tangani formulir penerimaan kerja ini. Kebetulan sekali, di bagian perebusan sup masih ada lowongan pekerjaan. Mohon Tuan Yanwang tanda tangani formulir penerimaan ini. Dia boleh tinggal, tapi kontraknya tidak bisa ditandatangani. Lagi pula, dia telah melukai orang dan melarikan diri. Setiap hari dia harus menerima hukuman neraka. Baiklah. Asalkan aku tidak dihabisi, itu tidak masalah. Minumlah, minumlah, minumlah. Andai aku tahu air sungai Ming punya khasiat seperti ini, untuk apa dulu aku hampir mempertaruhkan nyawa untuk menangkapnya, langsung bekerja saja sudah cukup. Ada apa? Bukankah hantu zombie itu sudah ditaklukkan? Kenapa teriakan mereka justru terdengar lebih menderita? Ini adalah gejala hantu zombie. Mereka semua telah terinfeksi wabah. Bagaimana kalau kita beri mereka minum sup Mengpo? Tadi kamu sudah sembarangan memberi sup Mengpo kepada manusia hidup, itu sudah melanggar peraturan dunia bawah. Lagi pula sup Mengpo tidak berguna untuk wabah ini. Kembalilah ke dunia bawah dulu. Orang-orang ini biar aku yang urus. Dewi Hotu, karena menangkap hantu zombie, para staf di kota telah tertular wabah jika tidak segera dikendalikan. Mengenai masalah ini, aku sudah tahu. Aku akan menanganinya dengan baik. Terima kasih banyak Dewi Hotu. Awen. Kali ini, demi menangkap 4 hantu jahat, kamu telah berulang kali melanggar prosedur operasi. Aku khawatir hal ini akan memengaruhi masa depanmu setelah kamu melepaskan jabatanmu nanti. Setelah menyelesaikan masalah di depan mata, pengaturan setelah masa jabatan berakhir, biarlah takdir yang menentukan. Owen? Kamu sudah berubah ya? Mungkin setelah lama bersama anak muda, pemikiranku pun ikut berubah. Si Tuyu memang benar-benar memengaruhiku. Hebat sekali. Memang pantas dia disebut sebagai orang pertama yang berani mendekati tempat tidur Raja Neraka. Jika dia benar-benar penerus jabatan berikutnya, masih banyak hal yang harus aku serahkan padanya.
Apa mungkin karena aku menguasai tempat tidurnya, makanya dia tidak tidur? Tidak mungkin kan? Apa citraku seburuk itu? Kenapa juga aku harus peduli seperti apa penampilanku saat bertemu dengannya? Sudah bangun? Yang Mulia Raja Neraka. Saat tidak ada orang lain, panggil namaku saja. Jiang Ziwen, masalah di kota kecil itu, apakah sudah selesai? Si Tuyu, bukankah kamu paling benci bekerja? Kenapa malah membahas pekerjaan sebagai pembuka? Dewi Houtu, sudah selesai. Temani aku minum segelas. Si Tuyu. Jika kamu tidak bekerja, apa yang ingin kamu lakukan? Pertama, aku ingin tidur sepuasnya, lalu pergi jalan-jalan, melihat pemandangan dunia yang indah. Lalu menurutmu, jika aku bukan lagi Raja Neraka, apa yang bisa kulakukan? Jiang Ziwen, kamu aneh sekali. Jiang Ziwen, kamu tidak berniat untuk kabur, kan? Kamu pikir posisi Raja Neraka itu apa? Bisa pergi begitu saja? Benar juga. Bahkan aku yang seorang Mengpo pun tidak bisa melarikan diri. Si Tuyu, aku ingin bermalas-malasan bersamamu. Apa maksudnya ini? Jiang Ziwen, kamu menciumku? Kamu mabuk, lupakan bagian ini. Ternyata hilang kendali. Rasanya seperti ini. Si Tuyu, apa kamu sudah gila? Beraninya bermimpi seperti itu? Semalam, aku minum terlalu banyak. Yang Mulia Yanwang, Cuyu ada di aula hakim. Si Tuyu, mengapa kamu ada di sini? Aku. Mungkinkah rumor di dunia bawah itu memang benar? Diamlah kamu. karena salah menilai buku Yin yang hingga diturunkan pangkatnya, lalu melewati 18 tingkat neraka, dan lolos dari semua hukuman. Di dunia manusia, memutuskan hidup dan mati orang, hingga menyebabkan beberapa kasus tragis. Jiang Ziwen, hari ini aku akan duduk di aula hakim ini untuk mengadili dosa-dosa yang kamu lakukan sebagai seorang Yanwang. Siapa yang memberimu hak untuk mengadili Yang Mulia Yanwang? Siapa yang memberimu hak untuk mengadili Raja Neraka? Bagus sekali. Cuyu, kamu sudah bukan lagi seorang hakim. Sebagai seorang buronan, apa hakmu untuk mengadili aku? Jika bukan karena kamu dulu mengabaikan persaudaraan kita dan melaporkan kesalahanku dalam mengadili, aku tidak akan jatuh terpuruk dan menjadi hantu jahat seperti ini. Itu adalah seruling tulang hakim. Aku tidak tahan lagi. Bisakah kamu tenang sedikit? Kalian semua sudah dewasa. Kenapa masih bertingkah gila? Hanya seorang mengpo kecil. Beraninya kamu. Masih belum tenang juga. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Jika kamu ingin membahas benar atau salah di masa lalu, maka biarkan semua orang melihatnya dengan jelas. Ini adalah reka ulang kejadian. Cuiyu di masa lalu salah dalam memutuskan kasus itu.
Ya, inilah awal dari kesalahannya. Feng Zuoshi, kamu menghabisi seluruh keluargamu dengan racun, menenggelamkan suamimu sendiri. Kejahatanmu sungguh tak terampuni. Aku menghukummu 100 tahun di neraka pencabut lidah, 100 tahun di neraka es abadi, dan 100 tahun di neraka pengulit kulit. Saya tidak terima, saya difitnah. Suamiku mabuk-mabukan siang dan malam. Setiap dia kalah judi, dia akan menggantungku di balok kayu dan memukuliku dengan kejam. Ibu mertuaku membenciku karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dia menghinaku setiap hari. Meskipun kamu diperlakukan tidak adil, meracuni mertua adalah bentuk ketidakhormatan, dan menenggelamkan suami adalah bentuk pengkhianatan. Bukan aku yang menghabisi mereka. Bajingan itu, aku memergokinya berselingkuh di luar. Setelah dia minum alkohol, dia memukuli dan menendangku dengan brutal, padahal di dalam perutku masih ada janin berusia 2 bulan. Keluarga binatang. Dia sudah berusaha keras menyelamatkan diri. Mengapa dia tetap tiada? Jangan terburu-buru. Aku dipukuli sampai tak sadarkan diri. Saat membuka mata kembali, aku sudah berlutut di aula besar ini. Tapi di buku kematian, jelas tertulis bahwa kamu tiada setelah dia. Tidak mungkin. Biarpun aku sangat membenci mereka, aku tidak akan mungkin menghabisi mereka. Ini adalah pengakuan putrimu sendiri kepada pihak berwenang di dunia manusia, apalagi pembelaanmu. Tidak mungkin. Nuan-Nuan tidak mungkin melakukan itu. Putrimu melihat dengan mata kepala sendiri, kamu menaruh racun di bubur, meracuni keluarga Feng sampai tiada, dan menenggelamkan suamimu yang sedang mabuk. Jadi begitu rupanya. Aku mengakuinya. Semua ini memang perbuatanku. Nuan-Nuan, ini adalah hal terakhir yang bisa ibu lakukan untukmu. Feng Zuoshi meracuni seluruh keluarga, menenggelamkan suaminya sendiri, kejahatannya sangat berat, harus dihukum. 100 tahun di neraka pencabut lidah, 100 tahun di neraka es abadi, dan 100 tahun di neraka pengulit kulit. Kasus ini seharusnya sudah selesai sejak lama, jika bukan karena kamu yang terlalu ikut campur, meminta peninjauan kembali, dan mengungkap bahwa putrinya yang melakukannya. Aku tidak akan dipecat, dan tidak akan menderita hinaan serta rasa malu ini. Sebagai seorang hakim, bagaimana bisa kamu tidak bisa membedakan benar dan salah? Xiao Hei, bawa Feng Zuoshi dan Nuan-Nuan kemari. Mengapa mereka masih berada di alam baka? Bukankah seharusnya mereka sudah terlahir kembali ke dunia? Hakim Cui, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Anda masih saja sombong seperti biasanya. Ibu saya dihukum secara tidak adil oleh Anda di neraka pencabut lidah selama beberapa tahun, jiwanya sudah lama rusak sehingga tidak bisa terlahir kembali. Bagaimana kamu tahu kalau Cui Yu salah memberikan putusan saat itu? Setelah Feng Zuoshi tiada, di daerah itu muncul sesosok hantu wanita yang penuh dendam. Itu adalah Nuan-Nuan. Jika bukan karena kamu melimpahkan kesalahan itu kepada Feng Zuoshi, catatan kehidupan dan kematian, tidak akan mungkin terjadi kesalahan. Aku melakukannya demi bertahan hidup, menggunakan mereka untuk memalsukan surat kematian ibu, dan melimpahkan penyebab tiadanya keluarga Feng sepenuhnya kepada ibu saya sendiri. Tapi aku menyesal. Namun Anda, setelah mengetahui kebenarannya, tetap memalsukan dokumen dan mempertahankan putusan awal, membiarkan ibu menanggung kesalahanku. Anda bahkan mendorongku ke dalam sungai Minghe, ingin melenyapkanku selamanya. Jika bukan karena Yang Mulia Raja Yan yang menyelamatkanku, sudah tidak ada lagi orang yang berdiri di sini untuk berhadapan dengan Anda. Aku tidak bersalah. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, dan semua keterikatan membawa penderitaan. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum saja, tetapi juga dengan rasa kemanusiaan. Tidak. Seorang hakim harus setia pada hukum. Kamu terlalu berhati lembut, Jiang Ziwen. Kamu tidak layak menjadi raja neraka. Jika tanpa kemanusiaan, dan hanya ada hukum menurut pandanganmu, bagaimana kasus ini harus diputuskan? Dia menghabisi ayahnya, hanya demi membalaskan dendam atas kepergian ibunya. Bukankah hukumannya harus dipertimbangkan berdasarkan alasannya? Dia disiksa hingga tiada oleh suaminya, bahkan setelah tiada, dia masih menanggung dosa putrinya. Lalu, apa kesalahannya? Hukum di dunia manusia tidak pernah menyelamatkan mereka. Apakah setelah tiada mereka harus disakiti lagi oleh hukummu? Saya memutuskan semuanya berdasarkan hukum alam semesta. Setelah mereka tiada, sebagai seorang hakim, Anda seharusnya memeriksa lebih teliti ketidakadilan di masa lalu, membalaskan dendam mereka dengan adil, dan menuntaskan segala keluh kesah. Dengan begitu, barulah neraka bisa mengurangi keberadaan arwah-arwah yang penuh dendam. Dunia bawah memang perlu berubah, dan orang yang akan mengubahnya. Nasib tragis mereka, bukankah seharusnya kita yang mengubahnya? Berikanlah mereka masa depan, dan putuskanlah takdir yang baik. Aku salah. Aku salah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Jangan bergerak.
Keputusan pemecatanku tidak akan berubah, dan nasibku menjadi arwah yang hina juga tidak akan berubah. Jiang Ziwen, sepertinya kamu sangat peduli pada sosok baru yang menjabat sebagai Mengpo ini. Apa otakmu sudah rusak? Cuyu, hentikan semua ini. Aku sudah memasang penghalang. Kamu tidak akan bisa kabur. Kalau begitu, aku harus merepotkan Raja Yan sendiri untuk membuka penghalang ini. Jika tidak, aku akan membuatmu merasakan pedihnya kehilangan orang yang sangat penting bagimu. Kamu terus saja bilang kalau aku adalah orang penting baginya. Memangnya apa buktinya? Kamu bukan hanya salah dalam memutuskan perkara, tapi juga tidak bisa menilai orang. Aku dan dia sudah menjadi rekan selama ratusan tahun. Tentu saja aku bisa melihat jelas bahwa baginya, kamu sangatlah istimewa. Mana ada yang percaya padamu? Jika aku membiarkan diriku dikendalikan olehmu begitu saja, bagaimana aku bisa bertahan di dunia bawah? Mengpo milikku tidak pernah butuh perlindungan dari siapapun. Kalian pikir dengan begini bisa mengurungku? Kalian pikir dengan begini bisa mengurungku? Cuyu, kamu tidak mempercayai hati manusia, makanya kamu terbutakan oleh hukum. Itulah sebabnya keputusanmu salah. Hati manusia itu rumit, tidak sebanding dengan hukum yang tegas. Jika hal seperti ini terjadi lagi, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada salah putusan? Sangat mudah. Di bawah wewenang hakim, dirikanlah sebuah departemen pengawas untuk mengawasi kapan saja terhadap kasus yang meragukan. Lakukan penundaan putusan. Setelah semuanya diverifikasi dengan jelas, bukankah masalahnya selesai? Hal sesederhana itu, kenapa aku tidak pernah terpikirkan? Ternyata benar-benar dia. Hei, itu semua karena kalian terlalu gila kerja. Seorang bos yang tidak bisa membimbing karyawannya hanya akan bekerja sampai tiada. Hanya dengan memaksimalkan kemampuan bawahan, baru bisa mencapai efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, dan langsung menetapkan tanggung jawab. Sia-sia aku merenung selama ratusan tahun. Ternyata, bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya. Xiao Yuer lari. Jangankan Tuan Raja Neraka, bahkan aku pun mulai menyukai Little Mengpo ini. Jimat pengumpul roh. Aku ingin bereinkarnasi. Bagaimana jika Little Mengpo menemaniku? Aku ingin bereinkarnasi. Bagaimana jika Little Mengpo menemaniku pergi bersama? Dia menginginkan 200.000 jiwa yang tersiksa di alam baka untuk tiada bersamanya. Xiao Yuer, carilah kesempatan untuk membuatnya meminum sup Mengpo yang khusus. Bukankah kamu ingin bereinkarnasi? Bagaimana bisa bereinkarnasi tanpa meminum sup Mengpo? Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau minum sup Mengpo. Kamu sama sekali tidak ingin bereinkarnasi. Datang ke jembatan kelahiran kembali. Apa tujuanmu sebenarnya? Pantas saja. Jiang Ziwen menyukaimu. Dia bahkan tidak pernah mengakuinya secara langsung. Kamu terus saja menjodoh-jodohkan kami. Apa itu menyenangkan bagimu? Jika dia tidak menyukaimu, mana mungkin dia setuju untuk terikat denganmu melalui benang merah hidup dan mati ini? Benang merah hidup dan mati apa? Bukankah ini hanya benda yang dibuat asal-asalan oleh Yuan Yuan? Mungkinkah benda ini benar-benar ada gunanya? Jangan harap bisa menjodohkan kami. Batasan jarak ini, Jiang Ziwen seharusnya ada di sekitar sini. Karena kamu tidak menyukainya. Lebih baik tunggu. Sampai hari ini aku menguasai alam baka. Dan kamu akan menjadi Ratu Alam Baka. Ratu Alam Baka? Mimpi saja sana. Selama ada Jiang Ziwen, apa kamu pikir bisa menguasai alam baka? Kenapa tidak? Bahkan semangkuk sup pun tidak berani kamu minum. Masih berhayal ingin menjadi Raja Neraka. Kamu memasukkan rumput pelupa ke dalam sup Mengpo. Sup Mengpo yang asli tidak mengandung rumput pelupa, tapi sup Xiao Yuer yang sudah dimodifikasi ini mengandung banyak rumput pelupa. Ternyata kamu takut pada rumput pelupa. Jiang, siap tumpahkan supnya. Bos, aku datang. Aku telah meremehkanmu. Seorang Mengpo kecil, ternyata bisa mengendalikan zombie Hanba. Atas nama Raja Neraka, aku menghukummu ke neraka Avici, jalani hukuman selama 100 tahun. Setelah dosamu dibersihkan, kembalilah bekerja di bawah hakim di Biro Pengawasan.
Jiang Ziwen, apa kamu tahu? Keputusanmu ini cukup untuk membuat Biro Administrasi Akhirat mencatat kesalahanmu. Hal yang paling kamu pedulikan, yaitu bonus tahunanmu, tidak akan bisa kamu dapatkan lagi. Bos, aku berhasil menyiramnya. Tunggu sampai aku menstabilkan situasi. Jiang Ziwen terluka parah, tidak berdaya mengelola akhirat. Posisi Raja Neraka pasti akan menjadi milikku. Penghargaan tahunan, nama-nama kosong ini, sudah tidak berguna lagi bagiku. Waktuku sebelum melepaskan jabatan, hanya tinggal 5 hari lagi. Hanya menghukumnya pergi ke neraka Avicii, itu terlalu ringan untuknya. Seharusnya tunggu sampai dia pergi ke biro pengawas, lalu menyuruhnya menyapu toilet selama 300 tahun. Sayang sekali. Aku tidak bisa menunggu sampai bebas dari penjara. Ini adalah... Xiao Bai, Xiao Hei, lindungi si Tuyu. Cuiyu, aku datang membantumu. Tidak. Jangan mendekat. Seseorang telah memasang formasi pemusnah jiwa di tubuhku. Selagi ini belum menghancurkan sungai Minghe. Cepat habisi aku. Kelompok Jiang Ziwen sebaiknya lenyap bersama-sama agar aku bisa membantu bawahanku naik jabatan. Dari pelarian 4 hantu, sampai kamu datang ke dunia bawah untuk menggantikanku, apakah ada seseorang yang mengendalikan ini? Ledakan jiwa dari mantan Hakim Pangguan cukup untuk melukai parah Jiang Ziwen. Siapa itu? Benar? Orang itu masih berada di alam baka? Jiang Ziwen. Sudah tidak ada waktu lagi. Little Mengpo cukup menarik juga. Jangan sampai kamu menjadi orang yang kesepian selamanya. Jiang Ziwen. Si Tuyu, jangan keluar. Ternyata ciuman itu bukanlah mimpi. Jiang Ziwen. Jiang Ziwen. Jiang Ziwen, keluarlah. Mungkin saja, Yang Mulia Yanwang sudah tiada. Jangan bicara sembarangan. Tuan sangat hebat. Dia tidak akan apa-apa. Mungkin saja, karena ledakan tadi, dia terjatuh ke dalam sungai Minghe. Belum menjelaskan apapun, sudah mau menghilang. Jangan harap. Kamu tidak boleh pergi. Bahkan jika kami masuk ke dalam sungai Minghe, kami akan dicabik-cabik oleh roh penasaran dan tidak bisa kembali ke daratan. Si Tuyu, jika Yang Mulia Yanwang tahu bahwa kamu begitu mengkhawatirkannya, dia pasti bisa pergi dengan tenang. Siapa yang mengkhawatirkannya? Penguasa alam, bahkan tidak punya hak untuk pergi dengan tenang. Belum tiada, masih bisa diselamatkan. Tidak kusangka Xiao Yuer memiliki perasaan yang begitu dalam padaku sampai berani melompat ke sungai Minghe. Tentu saja. Aku takut Yang Mulia Yanwang meninggalkan alam baka dan membiarkanku membereskan kekacauan yang ditinggalkannya. Baguslah, dia masih hidup. Orang jahat memang berumur panjang, aku sudah menduganya. Bos yang kejam bagaimana mungkin tiada begitu saja? Apa amarahmu sudah reda? Jika sudah, bantu aku menghentikan pendarahan ini. Tuan, Xiao Bai, cepat periksa lukanya. kita perlu segera menjahit lukanya untuk menghentikan darah, tapi kerusakan pada wujud roh ini membutuhkan Yang Mulia untuk memulihkannya sendiri. Ada seseorang di alam baka yang mencoba merebut kekuasaan. Xiao Bai, Xiao Hei, tetaplah di alam baka. Jaga ketertiban di sana. Xiao Yuer, antar aku ke Biro Administrasi Dunia Bawah. Soal aku yang masih hidup,
Jangan beritahu siapapun. Baik. Kalau begitu, saya akan menjahit luka Anda terlebih dahulu. Cepatlah, Xiaobai. Aku akan pergi berjaga. Melihatnya saja sudah terasa sakit. Rumput pelupa bisa memati rasakan jiwa, agar kamu tidak merasakan penderitaan. Tidak apa-apa, luka kecil ini tidak sakit. Hanya dengan rasa sakit, aku bisa mengingat betapa liciknya orang yang merencanakan semua ini di belakangku. Orang yang berusaha menyeret semua hantu alam baka untuk menjadi batu loncatan demi kenaikan jabatannya, sama sekali tidak pantas menjadi Raja Neraka. Sudah selesai. Tuan Hakim, cepat ikut aku mencari Mengpo. Dia melihat Tuan Rajayan terjatuh ke sungai akhirat, dan dia bersikeras turun untuk mencarinya. Xiaohei, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Si Tuyu terhadap Tuan Rajayan sungguh sangat setia dan penuh cinta. Siapa yang bisa membantahnya? Mengpo dan Rajayan selalu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Hah? Aku bahkan pernah melihat mereka berdua tidur di satu ranjang yang sama. Hubungan mereka itu. Kamu juga melihatnya? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berdua berbaring di satu ranjang yang sama. Mengenai Mengpo ini, dia terlalu dibutakan oleh cinta. Dia rela tiada demi cintanya. Ini adalah... Jika Tuan Rajayan dan Nyonya Mengpo benar-benar jatuh ke sungai akhirat, kita harus segera melapor ke pusat administrasi dan mengirim orang untuk melakukan pencarian. Begini, biar masalah ini saya saja yang melaporkannya. Para arwah sedang gelisah. Mohon kepada Hei Bai Wuchang untuk pergi ke Gunung Neraka demi menenangkan mereka. Saya mohon bantuannya. Hakim itu mencurigakan. Bibirnya yang hangat menyentuh bulu matanya yang gemetar, lalu berbisik pelan, jika akhirnya sudah ditakdirkan, maka perpisahan selamanya pun tidak akan bisa memisahkan kita. Kenapa bisa jadi sekacau ini? Sesuatu telah terjadi di alam baka. Syukurlah, syukurlah. Dunia bawah tidak apa-apa. Dunia bawah memang tidak apa-apa. Tapi Rajayan sudah hampir tiada. Jangan bersikap tidak sopan pada Dewi Hotu. Luka-luka di tubuhku ini masih harus merepotkan Dewi Hotu. Jiang Ziwen, apakah kamu membawa gadis kecil ini hanya untuk memeras saya? Awen, lukamu ini telah melukai jiwamu. Ratusan tahun yang lalu, demi menangkap Cui Yu, setengah jiwamu sudah rusak. Sekarang, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berbalik dan duduk di atas tubuh Lin Yuan, melepaskan jubahnya. Aku bisa menyelamatkanmu, asalkan kita menyatukan kekuatan. Di dalam novel ada cara penyelamatannya, pasti masih ada suatu cara untuk memulihkan jiwanya. Jangan menyulitkan Dewi Hotu. Benang merah hidup dan mati pasangan yang menderita? Karena kalian berdua sudah terikat benang merah itu, jika ingin memulihkan jiwa yang hancur, hanya bisa dengan... Menarik sekali. Rajayan saat ini dan penerus Rajayan menyatukan kekuatan, ini lebih seru daripada novel. Aku belum setuju, ya. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Ini rumahku. Jika aku kembali, apakah akan ada dampaknya pada orang tuaku? Kamu lupa, hari ini tanggal 4 Juli, gerbang hantu terbuka. Semua arwah bisa pulang mengunjungi keluarga. Jangan.
Di dalam sana banyak hal yang tidak boleh dilihat. Tanganmu kenapa gatal sekali? Ternyata kamu takut kalau aku menemukan semua ini. Pintu Xiaoyu kenapa bisa terbuka? Itu Xiaoyu yang kembali untuk menjenguk kita. Ayah, ibu. Masih begitu muda, kenapa sudah tiada? Jangan khawatir, mungkin saja dia sekarang hidup dengan sangat baik. Mungkin saja dia sedang makan kue. Sejak aku mulai bekerja, sudah 1,5 tahun, aku tidak pernah menemui mereka. Kenapa? Aku hanya peduli pada pekerjaan, dan tidak pernah terpikir untuk menemui mereka. Sepertinya aku melihat Xiaoyu. Ya ampun, Xiaoyuku sayang. Sepertinya dia agak gemukan. Baguslah, bagus. Bisa begitu juga ya? Ini hak istimewa Raja Neraka, bisa melihat keluarga yang sudah tiada, selama 3 detik. Mungkin ini adalah Rajayan. Satu-satunya keuntungan dari Rajayan. Mana ada bawahan yang berani menggunakan baju atasan untuk menyeka ingus? Maafkan saya. Tadinya saya ingin menahannya. Bukankah katamu tubuh jiwamu masih bisa bertahan beberapa hari lagi? Hak istimewa yang baru saja kamu gunakan berdampak pada tubuh jiwamu, bukan? Aku akan baik-baik saja setelah berbaring sebentar. Dunia fana ini menyakitimu. Mari kita kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, pada siapa? Terima kasih. Aku tidak menyangka. Sebagian besar tubuh jiwaku sudah pulih. Sialan. Raja Neraka yang baru adalah itu Yu. Masih ada 3 hari terakhir. Aku hanya ingin menggunakan pikiranku untuk menanyakan pada Dewi Houtu mengenai kondisi luka Jiang Ziwen, bagaimana bisa terjadi teleportasi jarak jauh? Sepertinya kamu sudah mendapatkan sebagian kekuatan dari Raja Neraka. Baik. Kalian hebat. Kalian semua suka menguping ya. Terima kasih atas bimbingan, Dewi Houtu. Dunia bawah masih memiliki masalah internal yang perlu diselesaikan. Aku tidak akan mengganggu lagi. Sudahkah kamu menemukan orang di balik layar ini? Ini adalah dokumen resmi yang baru saja dikirim oleh Hakim. Katanya Raja Neraka dan Meng Po kabur bersama. Dunia bawah tidak boleh berada tanpa pemimpin barang sehari pun. Xiao Hei juga baru saja mengirimkan kabar, mengatakan bahwa Hakim sedang mempersiapkan laporan pelantikan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kembali ke dunia bawah. Tidak sia-sia, aku merencanakannya selama 100 tahun, memancing keluar 4 hantu jahat untuk membuat Jiang Ziwen tiada. Raja Neraka biasa hanya menjabat selama 300 tahun, lalu akan mengundurkan diri. Hanya dia, Jiang Ziwen,
yang terus menduduki takhta Raja Neraka ini, dan membuatku tidak akan pernah punya kesempatan untuk maju. Takhta milikku ini, apakah masih terasa nyaman saat diduduki? Tuan Raja Neraka, Anda sudah kembali. Aku kira Anda dan Meng Po. Kami kawin lari? Tidak, bukan itu maksudku. Aku dan Xiao Yuer memang saling mencintai. Karena itu aku berencana untuk mengundurkan diri. Sedangkan untuk takhta Raja Neraka, 3 hari lagi akan diumumkan siapa Raja Neraka yang baru. Penerus Raja Neraka akan dipromosikan dari staf yang ada saat ini. 3 hari kemudian akan diumumkan posisi Raja Neraka yang baru. Penerus Raja Neraka akan dipromosikan dari staf yang sedang menjabat. Pasti karena pihak administrasi telah menerima laporanku, sehingga Jiang Ziwen mencari alasan untuk mundur. Raja Neraka berikutnya pasti adalah aku. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Saya permisi undur diri dulu. Apalagi yang sedang kamu rencanakan? Mengundurkan diri. Apa itu sungguhan? Untuk membuatnya benar-benar hancur, aku harus memberinya pukulan telak di saat dia sedang merasa paling bangga. Tapi soal pengunduran diri itu memang benar adanya. Xiao Yuer, tolong buatkan aku sebuah upacara pengunduran diri. Kamu serius? Lalu menurutmu, jika aku tidak lagi menjadi Raja Neraka, apa yang bisa kulakukan? Aku serius. Setelah 3 hari, dunia bawah tidak akan lagi memiliki hubungan denganku. Apa aku juga tidak akan ada hubungannya lagi denganmu? Jiang Ziwen, jika kamu ingin pergi, kamu harus membatalkan kontrak kerja denganku dan biarkan aku berinkarnasi. Tenanglah dulu. Siapa tahu Raja Neraka berikutnya sangat lembut dan manis. Seharusnya aku sudah tahu bahwa kamu adalah seorang Zhou Bapi. Aku tidak seharusnya menyelamatkanmu. Aku mengundurkan diri hari ini, dan Raja Neraka yang baru adalah... Tuan Hakim, selamat ya. Masih memanggilnya Tuan Hakim? Panggil dia Raja Neraka. SST, ini belum diumumkan. Si Tuyu, dialah Raja Neraka yang baru. Dia akan memimpin kalian mendirikan biro pengawasan dan melakukan reformasi dunia bawah. Jiang Ziwen, jangan bercanda. Apa ini semua rencanamu? Apa ini jebakan yang kamu buat? Ini bukan lelucon. Penunjukan Raja Neraka dikeluarkan langsung oleh Biro Administrasi Akhirat. Kenapa harus dia? Aku sudah membantumu selama ratusan tahun, tapi ternyata aku tidak ada apa-apanya dibandingkan gadis ingusan ini. Itu karena kamu demi keinginan pribadimu sendiri, melepaskan hantu jahat secara ilegal, memfitnah Meng Po sebelumnya, dan menghasut Cui Yu untuk menghancurkan akhirat. Tetap saja bukan dia orangnya. Seorang wanita yang naik jabatan dengan cara yang tak tahu malu, mana pantas jadi Raja Neraka? Kenapa seorang wanita tidak boleh jadi Raja Neraka? Kamu hanya ingin naik jabatan, tidak pernah bekerja dengan benar, bahkan berusaha untuk menghabisi Raja Neraka demi merebut takhta. Apa kamu pikir semua orang buta? Lagi pula, siapa juga yang mau menerima kekacauan ini? Ini semua karenamu. Pergilah ke neraka tingkat 18. Segera, cepat, ambil kembali benda ini dari tubuhku. Ini sudah disahkan oleh hukum langit, tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa harus aku? Awalnya aku juga ragu. Orang sepertimu yang malas dan tidak disiplin, kenapa bisa terpilih? Tapi, dalam setiap misi, aku menyadari bahwa kamu lembut, pintar, dan berani. Kamu bisa memimpin reformasi di alam baka. Siapa? Yang kamu bicarakan itu adalah aku? Lagi pula, di dalam dirimu terdapat kekuatan yang bisa menyatukan hati orang-orang. Mungkin itulah alasan mengapa pihak manajemen memilihmu. Lalu setelah kamu berhenti, kamu mau pergi kemana? Mana mungkin aku tega membiarkanmu sendirian di alam baka. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak baru? Kamu jadi Raja Neraka, dan aku jadi suamimu,
sekaligus bekerja untukmu secara gratis. Tenang saja, semua kebutuhanmu akan terjamin. Tidak ada lagi kerja lembur bagai kuda. Sekarang aku umumkan. Mulai hari ini, hapus sistem kerja sepanjang hari. Tolak kerja lembur yang berlebihan. Siapa ya yang bilang tidak akan berpacaran dengan atasan? Aku yang mengatakannya. Tapi sekarang aku atasannya, dan kamu adalah bawahanku.